awas. Duit di mana ya, Pak? Nang bega. Indonesia, salah satu negara dengan tingkat heterogenitas kebudayaan yang cukup tinggi. Mulai dari Sabang hingga Merauke, beragam seni dan budaya turut menyemarakan kekayaan potensi yang dimiliki Indonesia. Salah satunya ialah kerajinan yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Kerajinan adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Salah satu sentra pembuatan kerajinan tanduk berada di Kampung Inggris, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di gang kecil ini, seorang pengrajin berhasil membuat kerajinan hingga dikenal di kancah dunia. Di tangan Pak Kasim, tanduk sapi dan kerbau yang terlihat hitam seperti tidak bermanfaat bisa ia sulap menjadi barang seni yang bernilai tinggi. Kerajinan tanduk sebenarnya kerajinan tradisional. Dia tidak bisa tidak bisa diproduksi oleh mesin, tapi dia diproduksi secara manual oleh tangan karena lebih erat kaitannya dengan seni. Kalau kerajinan tanduk itu kan sedikit cuma di sini. Kalau kerajinan lain kan banyak di unggal tempat gitu ya. Seperti kerajinan bambu di tempat lain banyak, di sini banyak, di situ banyak. Seperti kerajinan batu juga di sini banyak, daerah lain-lain juga, kota lain banyak gitu. Tapi kalau kerajinan tanduk, adik-adik bolehlah lacak. Cuman tinggal di sini, Sukaraja, Kampung Inggris sini, Jawa Barat tuh. Indonesia tuh cuma 2 kerajinan tanduk tuh. Di sini sama Magelang, udah Indonesia itu. Makanya kalau sampai punah udah sayang, hilang ciri khas itu. Proses pembuatan bahan yang mumpuni membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pengolahan diawali dengan proses penggorengan dengan bertujuan untuk melunakkan tanduk agar tanduk mudah dibentuk. Setelah itu tanduk kemudian dipres hingga menjadi lempengan. Lalu dibentuk sesuai dengan keinginan. Dan tahap terakhir yaitu penghalusan atau finishing. Ratusan hingga ribuan hasil kerajinan tanduk tersebut sudah berhasil dijual ke berbagai daerah dan luar negeri. Kalau Bapak kan, kalau di dalam negerinya ya, Jakarta, Batam, Bali, Jogja, Surabaya,
Bandung. Nah itu kalau ke luar negerinya dulu Korea, Jepang, Malaysia, sama Belanda. Kalau kerajinan tanduk di sini yang paling kecil itu yang paling murah dari harga 5.000, yang paling mahal ada yang lebih dari 2 juta. Upaya mempertahankan eksistensi nilai seni ini dilakukan oleh Pak Kasim untuk tetap melestarikan kesenian Indonesia. Sebagai anak muda, kita wajib melestarikan budaya, seni dan budaya dari baik itu dari nenek moyang, dari leluhur. Karena apa? Karena dengan kita melestarikan, kita juga memperkenalkan kepada anak cucu kita nanti juga. Seperti ukiran tanduk sekarang juga, mungkin kemarin-kemarin ada belum tahu, sekarang jadi tahu. Karena apa? Karena masih ada yang melestarikan. Kalau sekarang tidak ada yang melestarikan, mungkin keturunan-keturunan kita tidak akan pernah tahu kalau Kabupaten Sukabumi punya kerajinan tanduk. Dengan diciptakannya langkah kecil tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu langkah pelestarian yang kini sudah mulai terkikis eksistensinya. Selain itu, diharapkan para pemuda kembali memiliki semangat untuk lebih mengenal dan melestarikan karya seni ini. Ya terjunnya anak-anak muda seperti Anda diharuskan itu, karena kalau seperti adik-adik ini nggak mencintai, nggak menyukai kerajinan, kesenian khas gitu, ya pasti punah. Makanya terbalik kepada seperti adik-adik ini harus mencintai kepada kerajinan dan kesenian khas negara kita. Kekayaan kesenian yang kita miliki bukanlah suatu hal yang kuno untuk kita tinggalkan. Bukan pula menjadi tabu untuk kita kenalkan. Namun, jadikan setiap kesenian yang kita miliki sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran untuk membentuk karakter pribadi kita dan untuk menunjang pengetahuan kita. Ada permisi kakak undang sadaya, kakak undang sadaya. Tangka jati di Nubala, turunan aki mah modern teh turunan seni di eyang onten baheula urang lingga sehangna teh. Aki kelahiran tanggal 5 bulan 3 tahun 1842. Gitu. Kelahiran aki Deyo Supriyatna. Kan ramena nenehna jung kalinga jung kemana-mana ge nei bae gitu. Diajarna ke SD ke SR keneh
di Ciloa diajar latihan itu memang daerah seni tadi keluarga teh keluarga besar seni ada Paku Agus ti Aki Buhen baheulana nini Mbu ronggeng ibu Aki teh ronggeng dugi ka putra-putrana ining itu teh ronggeng turunan Aki mah modern teh turunan seni teh di Eyang Onten baheula urang Lingga sehangna teh meureun teh Aki ge ayeuna aya turunan anak meureun model di entris ge meureun kitu tesna kahandap mun di mana san manggih ieu san manggih uyah tes kalur kekebe kahandap tesna. Nami Abi Trisna Purwadi di Cibodas, Desa Karangpaningal, Kecamatan Ramaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Abi lulusan tahun ayeuna ya, kelas 3 lah, lulusan corona gitu. Sekolah di SLB Bagorancah. Abi sih awal tunanetra, bukan awal sih, emang dari di alit gitu tadi menuju bayi oge gitu janten abi tetiasa ningali bahwa indahna dunia teh kumaha karena seni mah insyaallah di alit dugi ka ayeuna ge teu kumanya gitu teh eureun lah jadi resep abi mah aya bae di mana wae di udag gitu teh kana seni. Abi kurang lebih di kelas hiji kan ya SD awalnya sih ngadamel ini kan ngadamel kendang anu tina paraheun. Nah awalnya eta terus ngupingkeun kayak ngupingkeun kaset seni-seni Sunda gitu. Abi diiringi ngadamel ieu we kendang ayu. Memang Aki ngerasa bangga ayeuna kuning hincu siga bisa jadi penerus dina seni gitu. Sok geura lanjutkeun, geura paluruh, geura lereskeun, bangkitkan kembali seni budaya khususnya seni budaya urang gitu. Kasadayana lah gitulah ilmu kasadayana. Ayolah urang majukeun kebudayaan urang, majukeun kesenian urang sebelum majukeun kesenian batur hayu urang pajukeun heula kesenian urang da manfaatna oge kanggo urang keneh soalna kesenian teh sanes berarti kanggo hiburan hungkul tapi kesenian teh kanggo sikap tingkah laku urang oge Karangpaningal Aki mah pesen lamun cek basa legegna mah ulah dileungitkeun triyoga bakti kade ulah dileungitkeun triyoga bakti tri tilu yoga pakta bakti pagawean tilu pagawean seni ulah ditinggalkeun kahiji pendidikan kadua penerangan katilu hiburan katilu nu penting mah pendidikan jeung penerangan Karangpaningal puseur desa padusunan alam endah ketinggal ka mana-mana genep dusun saamparan ngawujudkeun hiji desa Karangpaningal. Rumah bukan hanya soal keluarga. Dapur,
maupun berteduh melepas lelah saja. Ia adalah oase dari segala imajinasi, kreativitas, kerja dan belajar. Seperti rumah Ibu Hani yang ia kelola sebagai Sanggar Tari Widyas Budaya. Melestarikan budaya, melatih kerja keras dalam kekompakan, dan belajar tentang keindahan. Berdiri, Nduk. Ibu Hani. Aku berdiri jadi pandu. Kon berdiri, Anca. Pentas tahunan yang ke-15. Tahun ini ke-15 kita mengadakan pentas tahunan karena awal mula terbentuknya Sanggar Tari Widyas Budaya itu Wani mulai dari kan dari Semarang dulunya. Mulai Semarang ada beberapa anak yang minta les, akhirnya kita buat sanggar. Itu jadinya tahun 2005 gitu. Jadi kita buka les bukan langsung di Gabus, tapi permulaannya dari Semarang karena Bu Ani ada di Semarang sebentar, dari lulus kuliah terus langsung ke Semarang gitu. Widyas itu kan gini maknanya Widyas itu bunga deh, Widyas Budaya. Widyas itu nama anak, jadi anaknya tadinya itu anaknya kecil banget gitu loh deh. Itu terus karena permintaan bapak ini pakai Widyas aja tuh, karena Widyas itu singkatan dari Widyastuti sebenarnya. Widyastuti anak dari Om itu, dan untuk biar bunga itu berkembang dengan baik seperti itu sampai akhirnya sanggar itu berkembang sampai sekarang. Motivasinya untuk pengenalan anak, pengenalan anak atau beberapa teman yang pengen nguri-nguri budaya, maksudnya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Itu motivasinya saya untuk mendirikan sanggar itu. Saya kan ada beberapa budaya yang masuk dari luar ya, dan belum kontak dengan budaya kita, jadinya kita buat itu sanggar itu dengan melestarikan kebudayaan Indonesia. Untuk selama ini nyaman ya Dek, karena kita setiap tahun itu ada kayak evaluasi. Dengan evaluasi itu modelnya dengan kita buat pentas tahunan setiap tahun. Karena ini tahun 2020 ada pandemi, kita cancel dulu. Terus untuk proses latihannya itu biasanya 6 bulan sebelum hari pentas tahunan seperti itu. Jadi setiap hari kita sudah planning siapa saja tariannya apa saja, siapa saja yang masuk ke, maksudnya poin tari ini anak siapa saja yang masuk, itu sudah ada plot. Ini itu juga rumah, itu juga sanggar ya Dek ya. Jadi kita ada punya rumahnya memang agak besar. Jadi kita kreativitas di sini. Tadinya ada sanggar sendiri, ada model joglo gitu. Karena suatu hal akhirnya kita pindahkan ke joglo rumah. Nah itu. Terus akhirnya ya udah di sini tidak apa-apa. Juga
ruangannya juga luas. Sebaiknya rumah itu digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat ya, bisa untuk latihan kayak gitu, sanggar atau yang lainnya. Tapi karena pandemi ini kita juga protokol kesehatan ya Dek, tetap dijaga ya. Kalau masuk rumah cuci tangan dulu seperti itu, dan pakai masker itu yang harus. Dan benar-benar kalau kita memang latihan di situ, benar-benar jaga jarak itu. Motivasi kita, terus anak-anak itu biar ada kegiatan. Semoga rumah menjadi awal mula datangnya ide kreatif, kerja dan belajar, sekaligus muara melepas lelah dari segala lelah. Memang awalnya sih ini untuk lingkungan ya, tapi kalau banyak orang yang pengen belajar kan nggak bisa membatasi juga dong. Siapa yang mau belajar silahkan, siapa saja boleh. Kalau di sanggar lain mungkin seninya ini yang harus top ya, harus bagus gitu. Justru kalau di sanggar ini, seni ini sebagai sarana untuk bisa menyampaikan pesan. Jadi pesan itu banyak, pesan budaya. Jadi artinya kita tetap mengenalkan bagaimana bisa menggunakan basa Jawa, basa Kromo, bagaimana untuk bisa sopo aruh, bagaimana bisa saling toleransi, tenggang rasa, empati, peka gitu ya. Tahun 2018 saya mulai untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan di lingkungan di kampung halaman. Nah, kebetulan Bapak adalah dulu dalang, di rumah juga sering untuk kegiatan kesenian. Nah, di situ saya mulai untuk berpikir mungkin saya bisa meneruskan cita-cita Bapak seperti itu. Apalagi musik. Sesuai SKOK-nya itu ada tari, teater, karawitan, ketoprak, pedalangan. Jadi ada 5 yang diajarkan itu seninya gitu. Muncul nggak ini? Lagi. Yang dipelajari apa saja? Tari. Pernah tari bebek. Ada tari mulacari, nari, teater, terus mainan anak. Kamu diajari apa aja gerakannya? Ngiting, nyempuret, ngepel, ngeruji, ulap-ulap, baca jonggo.
Bangga, senang, soalnya anak-anak itu sekarang beda dengan yang dulu. Jadi yang tadi itu, yang dulunya pemalu, sekarang jadi berani. Banyak ya, yang tentu saja itu ciri sopan santun, terus berbahasa yang santun. Ada belajar seni bareng-bareng, ada belajar perilaku atau attitude bareng-bareng. Jadi anak-anak itu kami biasakan untuk bisa mandiri. Jadi kalau misalnya anak-anak datang itu juga bersih-bersih sanggar. Kadang-kadang saya sengaja gitu ya. Jadi sebelumnya belum saya beresin, tapi saya di grup sudah, nanti kalau sudah sampai sanggar dibersihin, dirapikan ya. Sudah mereka nyapu, sudah mereka ini seperti itu, nyiapin gitu ya. Celengannya, bukunya absen di sana. Nah, mereka mengatur diri sendiri. Nah, di sini mengajarkan kita buat tata krama, terus supaya bisa berbahasa Jawa lebih lancar, sama disiplin. Jadi sanggar kami aneh, sanggar kami itu sama sekali tidak memungut biaya dari anggota, dari anak-anak yang belajar di sini, sosial. Kalau soal biaya nggak pernah ngeluarin biaya. Jadi mereka ketika berangkat gitu ya, dari rumah, kamu nggak usah malu kalau misalnya di jalan nemukan sampah. Silahkan dibawa, dikumpulkan di rumah juga, kemudian nanti kita tabung. Selain tadi anak-anak punya celengan ya yang menyisihkan uang jajan gitu, jadi mereka ada celengan juga yang setiap kali berangkat ditoto, kemudian dimasukkan di situ gitu. Nah, dari situ mereka tuh menabung untuk apa? Karena bank sampah kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk sedekah sampah. Jadi anak-anak sedekah sampah itu anak-anak juga kami ajari untuk peduli dengan lingkungan sosial gitu ya, membantu orang lain gitu. Ini kalau misalnya tabunganmu digunakan untuk sedekah, terus separuhnya nanti barangkali kalian ada kebutuhan pentas atau apa, boleh enggak? Jadi saya nggak pernah mutusi. Ada plastik, botol plastik, terus kardus, kertas. Jadi kita setiap minggunya membawa sampah ke sanggar. Nanti di sanggar kita pilah berbagai macam pemilahan. Habis itu ntar 50% disumbangkan dan 50% dibuat kegiatan sanggar. Adik kalau nabung di sanggar itu ngumpulin uang atau mintai sama ibu? Ngumpulin uang. Ngumpulin uang. Berarti ngumpulin 1 minggu itu buat nabung di sanggar itu ya? Iya. Pertamanya galau ya kita dulu, pandemi, mau gimana ini, mau kapan berakhir gitu ya. Terus mau gimana, saya diem di rumah, aduh piye nih gitu kan. Karena keuntungan teknologi ya, kita bisa tahu dari story-story dengan apa, oh kita kayaknya bisa deh anak-anak misalnya nari gitu dibikin story seperti ini gitu kan. Mereka kan senang juga, bangga juga ya. Kemudian saya paling komunikasikan itu di grup. Ayo kita tetap belajar yuk walaupun di rumah. Setelah selesai belajar online di sekolah, yuk kita di hari Sabtu Minggu tetap berkegiatan. Kami tetap melakukan kegiatan dengan online. Iya, dengan online, dan kami memberikan kesempatan mereka untuk entah mau diambil siapa saja, mau angle di mana, mau berapa menit, yang penting mereka ada usaha, ada effortnya kayak gitu. Latihan nari dulu toh, terus nanti saya rekam gitu. Terus nanti dikirim sama Butisan. Butisan itu orangnya baik, terus Butisan itu baik, ramah, juga tegas sih, terus disiplin. Bisa mendidik murid-murid sini menjadi lebih disiplin,
lebih mengenal tata krama dan ya gitu. Kalau saya sama anak-anak itu bisa jadi teman. Saya bisa jadi ibu buat mereka. Jadi mereka merasa dekat karena saya memposisikan seperti mereka. Saya berempati kepada mereka. Jadi ketika saya banyak empati kepada mereka, mereka pun akan merasa dipedulikan. Kemudian ada kesadaran sendiri seperti itu. Semoga Sanggar Seni Pujo Sumakno semakin jaya, terus ke depannya kita bisa berkumpul lagi. Harapannya ya semoga semakin berkembang gitu, semakin baik, semakin maju. Saya ketika sudah memberikan sesuatu kepada anak-anak bahkan sudah tidak berharap apapun. Pokoknya kamu baik untuk hidupmu ke depan, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, itu sudah bayaran yang lebih dari segalanya. Pokoknya baiklah untuk lingkungan. Toh kalau mereka baik di mana-mana akan menjadi menjadi virus yang baik, mudah-mudahan sih, ya kan. Itu saja. Dan budaya bangsa, budaya Jawa ini mudah-mudahan terus mereka lestarikan, tidak tergerus oleh budaya milenial yang kemana-mana gitu ya, tetap lestari. Tuh. Indonesia, salah satu negara dengan tingkat heterogenitas kebudayaan yang cukup tinggi. Mulai dari Sabang hingga Merauke, beragam seni dan budaya turut menyemarakan kekayaan potensi yang dimiliki Indonesia. Salah satunya ialah kerajinan yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Kerajinan adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Salah satu sentra pembuatan kerajinan tanduk berada di Kampung Inggris, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di gang kecil ini, seorang pengrajin berhasil membuat kerajinan hingga dikenal di kancah dunia. Di tangan Pak Kasim, tanduk sapi dan kerbau yang terlihat hitam seperti tidak bermanfaat bisa ia sulap menjadi barang seni yang bernilai tinggi. Kerajinan tanduk sebenarnya kerajinan tradisional. Dia tidak bisa tidak bisa diproduksi oleh mesin, tapi dia diproduksi secara manual oleh tangan karena lebih erat kaitannya dengan seni. Kalau kerajinan tanduk itu kan sedikit cuma di sini. Kalau kerajinan lain kan banyak di unggal tempat gitu ya. Seperti kerajinan bambu di tempat lain banyak, di sini banyak, di situ banyak. Seperti kerajinan batu juga di sini banyak, daerah lain-lain juga, kota lain banyak gitu. Tapi kalau kerajinan tanduk, adik-adik bolehlah lacak. Cuman tinggal di sini
Sukaraja Kampung Inggris ini, Jawa Barat tuh. Indonesia tuh cuma 2 kerajinan tanduk tuh. Di sini sama Magelang, udah Indonesia itu. Makanya kalau sampai punah udah sayang, hilang ciri khas itu. Proses pembuatan bahan yang mumpuni membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pengolahan diawali dengan proses penggorengan dengan bertujuan untuk melunakkan tanduk agar tanduk mudah dibentuk. Setelah itu tanduk kemudian dipres hingga menjadi lempengan. Sesuai dengan keinginan, dan tahap terakhir yaitu penghalusan atau finishing. Ratusan hingga ribuan hasil kerajinan tanduk tersebut sudah berhasil dijual ke berbagai daerah dan luar negeri. Kalau Bapak kan kalau di dalam negerinya ya, Jakarta, Batam, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung. Nah itu kalau ke luar negerinya dulu Korea, Jepang, Malaysia, sama Belanda. Kalau kerajinan tanduk di sini yang paling kecil itu yang paling murah dari harga 5.000, yang paling mahal ada yang lebih dari 2 juta. Upaya mempertahankan eksistensi nilai seni ini dilakukan oleh Pak Kasim untuk tetap melestarikan kesenian Indonesia. Sebagai anak muda, kita wajib melestarikan budaya, seni dan budaya dari baik itu dari nenek moyang, dari leluhur. Karena apa? Karena dengan kita melestarikan, kita juga memperkenalkan kepada anak cucu kita nanti juga. Seperti ukiran tanduk sekarang juga, mungkin kemarin-kemarin ada belum tahu, sekarang jadi tahu. Karena apa? Karena masih ada yang melestarikan. Kalau sekarang tidak ada yang melestarikan, mungkin keturunan kita tidak akan pernah tahu kalau Kabupaten Sukabumi punya kerajinan tanduk. Dengan diciptakannya langkah kecil tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu langkah pelestarian yang kini sudah mulai terkikis eksistensinya. Selain itu, diharapkan para pemuda kembali memiliki semangat untuk lebih mengenal dan melestarikan karya seni ini. Ya, terjunnya anak-anak muda seperti Anda diharuskan itu. Karena kalau seperti adik-adik ini nggak mencintai, nggak menyukai kerajinan, kesenian khas gitu, ya pasti punah. Makanya terbalik kepada seperti adik-adik ini harus mencintai kepada kerajinan dan kesenian khas negara kita. Kekayaan kesenian yang kita miliki bukanlah suatu hal yang kuno untuk kita tinggalkan. Bukan pula menjadi tabu untuk kita kenalkan. Namun, jadikan setiap kesenian yang kita miliki sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran untuk membentuk karakter pribadi kita dan untuk menunjang pengetahuan kita.